yang kami persembahkan kepada Raja kami, yang kami hormati dan kami hargai sebagai Tuhan kami yang hidup. Kau bukan pribadi biasa, tapi Engkau pribadi yang sungguh kami kagumi ya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang bisa membentuk setiap kehidupan kami jadi di tangan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami minta Engkau Allah makin kerjakan sesuatu dalam kehidupan kami. Makin jadikan apa yang tak mungkin itu jadi di tangan Tuhan. Dan makin jadikan hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus, sempurnakanlah kehidupan kami. Supaya kami bukannya sekedar menjadi orang Kristen biasa, tapi kekristenan kami dikenang oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah sendiri akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami. Yang percaya Allah Roh Kudus akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan sama-sama, amin. Boleh berikan kemuliaan yang paling manis untuk Allah kita. Saudara boleh kasih jabat tangan ke kanan kiri, katakan pulang harus makin menyala. Oke, silahkan duduk. Wah, taat-taat ya di sini belum suruh duduk, enggak mau duduk ya saudara ya. Oke, shalom saudara. Perkenalkan, saya kenalan dulu. Kalau enggak nanti katanya saya kurang disayang, saya kurang sayang Anda gitu saudara ya. Kenalan dulu, nama saya adalah Pastor Erna. Mungkin beberapa sudah mengenal suami saya, tapi banyak yang mungkin gak kenal saya, gitu saudara ya. Nama saya adalah Pastor Erna, saya adalah istri dari Pastor Thomas Kwok Chien. Ya, nah hari ini bersyukur karena Pastor Philip mempercayakan kami untuk menggembalakan Sulawesi, Maluku dan Papua. Saya aslinya dari mana? Dari Solo. Tapi sekarang jadi orang Sulawesi gitu saudara ya. Makanya jangan macam-macam dengan plesetan-plesetan gitu saudara ya. Dari ini jadi ini, dari ini jadi ini. Dan kami bersyukur ada di sana karena Tuhan mempercayakan banyak hal. Sebuah ladang yang tidak mudah bagi kami. Karena tidak semuanya kami bisa melewatinya dengan darat maupun pesawat yang besar. Tapi beberapa kadang kami harus melewatinya dengan kapal yang kecil. Dan beberapa tempat yang hari ini kami rintis, bahkan di Papua kami masuk dengan pesawat-pesawat yang pakai baling-baling tuh saudara. Ya, yang naik itu hanya bisa 8 sampai 10 orang. Gratis sih, nggak bayar pesawatnya, tapi bayar nyawa saudara. Di sana ya, jadi naik gitu, anginnya kemana ikut mana, anginnya ikut mana gitu ya. Tapi kami bersyukur karena setiap kali Tuhan mengutus anak-anaknya pasti ada perlindungan yang sempurna dan Tuhan pasti punya maksud di balik itu semuanya. Saya juga bersyukur diberikan medan karena Tuhan gak pernah salah pilih orang. Di balik kami dipercayakan sebuah medan tersebut, Tuhan membentuk panggilan kami, kekristenan kami seperti apa. Dan kami bersyukur oleh pengalaman yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kami. Nah saudara, supaya kita ini sama-sama GMS, supaya saling kenal, supaya Anda juga mengenal Sulam Papua seperti apa. Karena kata orang Manado, orang Samua bersaudara gitu ya. Kita semua ini adalah keluarga di dalam Kristus. Supaya kita saling mengenal, saya akan tayangkan sebuah tayangan tentang Sulam Papua. Dan ini adalah gereja-gereja terbaru yang kami hari ini luncurkan menjadi gereja lokal. Silahkan. Kota Sorong.
Badan Pengurus Sinode GMS memutuskan untuk meningkatkan status GMS Saplit Palopo dan GMS Toraja menjadi gereja lokal berlakukan secara resmi. Saplit Manokwari kita resmikan menjadi gereja lokal. Gereja Saplit GMS Biak menjadi gereja lokal secara resmi. Berikan kemuliaan yang paling manis untuk Tuhan. Itulah Sulam Papua, gereja-gereja terbaru yang kami rintis menjadi gereja lokal. Dan saya tahu tidak mudah untuk merintis, tetapi mereka seringkali yang memaksa kita untuk merintis karena mereka berkata butuh gereja yang hidup dan benar untuk betul-betul ada di sana untuk mengubahkan kehidupan mereka. Jadi dari mereka lah, bukan dari kami idenya, tapi dari mereka lah yang beride dan akhirnya muncul gereja-gereja lokal yang ada. Katakan amin. Nah saudara, kita harus tahu bahwa GMS itu kalau boleh plesetan dikit adalah gerak maju selalu. Ya, gerak maju selalu. Artinya apa? Artinya mau dimanapun, mau kapanpun, mau dulu saya usianya muda, sekarang sudah setengah tua, kalau ini dibelah sudah putihnya banyak saudara. Tetapi saya melihat gereja ini kegerakannya tidak berhenti. Makin lama bukan makin surut, tapi makin lama makin merajalela. Makin lama tidak mandek, tetapi antar generasi semuanya bergerak. Bahkan bukannya sekedar family, tapi anak-anak mudanya, bahkan anak-anak pun kita akan sebentar lagi ngadakan conference gitu saudara, untuk fokus kepada anak-anak. Anak-anak diajar untuk ikut ambil bagian membangun gereja itu seperti apa. Karena apa saudara? Karena kalau hidup kita di dunia ini tanpa visi Tuhan, maka sia-sialah kita hidup. Karena yang membuat kita bergairah, yang membuat kita ini benar-benar ketika ada tekanan, ketika ada goncangan, tetap survive. Menurut saya salah satunya karena visi Tuhan. Tanpa visi Tuhan, mau ada masalah, mau ada tekanan, kita pasti akan punya kecenderungan lebih baik, lebih enaknya untuk daging daripada untuk aku. Nah, hari ini kita belajar bareng-bareng saudara. Ketika kita ada di mana-mana, bahkan sampai di pelosok-pelosok Papua saudara, kami melihat sukacita kami itu ketika melihat orang-orang itu ngalami sebuah transformasi kehidupan. Kita masuk di Papua yang cukup besar sampai Papua yang masuk-masuk. Kita masuk di Maluku yang cukup besar sampai di masuk-masuk. Capek enggak fisiknya? Capek. Pengen gak enak leha-leha di kamar dan gak ngapa-ngapain? Pengen. Pengen gak kira-kira dipindahin kota yang agak besar dan lebih besar? Pengen. Saya kadang-kala ngomong sama Nirwan sama Inge, ini cantiknya Cece ketika ada di sini ya. Di sana canak pendean, koloran, kaosan, yo. Ketika di Surabaya cantik. Ketika di Jakarta cantik, diundang ke Sumatera cantik. Tapi ketika di Medan perintisan, yo, go. Nah hari ini saudara kita belajar lihat orang-orang ngalami transformasi kehidupan itu happy. Nah apakah nyawa ini masih ada dalam hati Anda? Apa
Apakah Anda pingin ngelihat orang di sekelilingku, di circle terdekatku ini, ketika mereka belum mengalami perubahan hidup, rasanya nih hati ini gak pengen diem. Pengen lakukan sesuatu yang lebih gitu loh. Pengen mengubahkan hidup mereka jadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, tetapi masalahnya kita ini banyak pengen melihat orang-orang mengalami transformasi kehidupan. Tapi ada satu ayat yang cukup mengganggu hati saya dan menurut saya ini kebenarannya. Apa itu saudara? Kita buka yuk di Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Saudara yang sudah bersama saya katakan, enggak COVID kok, enggak COVID ya. Galatia 6 ayat 45, baca ya, 2, 3. Menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan apa saudara? Memikul tanggungannya sendiri. Saya garis bawahi gini, orang yang menguji pekerjaannya sendiri bisa bermegah melihat keadaannya sendiri. Karena apa? Tiap-tiap orang itu akan memikul tanggungannya. Dari ayat ini saya dapat gini saudara, stop. Gak usah mikir aneh-aneh pada orang-orang di sekelilingmu dulu. Stop, jangan tanganmu nunjuk ke istrimu, jangan tanganmu menunjuk ke anak-anak rohanimu, jangan tanganmu menunjuk kepada pemimpinmu, jangan tanganmu menunjuk ke karyawan-karyawanmu. Boleh enggak dari ayat ini saya dapat impres gini, boleh enggak kali ini aja engkau melihat dirimu sendiri. Ketika engkau berkata gini, hidupmu tuh harus berubah. Nak, anak kandung, kamu tuh harus hebat. Kamu harus kuliah yang bagus supaya masa depanmu begini. Di ayat ini ngomong gini, boleh enggak kamu memberi waktu sejenak untuk hidupmu, jangan ngomong tentang orang lain dulu. Jangan ngomong tentang anak-anak rohanimu dulu. Jangan ngomong untuk karyawan-karyawanmu dulu. Jangan ngomong untuk anak-anakmu CG. Tapi boleh enggak, jangan sampai engkau menginginkan transformasi, engkau membimbing anak-anakmu, engkau membimbing karyawan-karyawanmu untuk makin maju di dalam Tuhan, untuk makin maju di dalam kehidupan. Tapi kita sendiri enggak ngalami sebuah pertumbuhan kehidupan. Jadi ayat ini jelas, stop berpikir aneh-aneh ke orang lain. Tapi mikir dewek dulu loh. Hidupmu itu benar tah? Kekristenanmu tuh bertumbuh tah? Kerohanianmu bertumbuh tah? Kehidupanmu bersama dengan istri dan anak-anakmu bertumbuh tah? Jika tidak, jangan pandai gini. Izinkan kamu gini dulu, center kepada dirimu sendiri. Loh, saya kan enggak boleh kita fokus pada diri kita sendiri dulu. Kali ini ora popo. Ngomong ora popo. Yang keras ora popo. Kenapa saudara? Karena jangan sampai kita hebat menumbuhkan orang, kita hebat memajukan orang, kita hebat menjadikan orang, tapi diri kita sendiri enggak ngalami transformasi. Gak ngalami pertumbuhan. Ya istri kayak gini, dari dulu gini, sampai sekarang begini, sampai selama-lamanya karakternya gitu terus. Aku gak tumbuh. Padahal Anda berada di dalam gereja yang menumbuhkan hidup kita. Gereja yang terus berbicara tentang karakter, yang mentransformasi kehidupan kita. Jangan sampai salah. Kelihatannya engkau ada di kapal induk. Tapi sebenarnya engkau ada di kapal perahu itu loh saudara. Di luar kapal induk. Padahal GMS adalah gerak maju selalu. Hidup kita akan mengalami kemajuan selalu. Hidup kita akan tertransformasi selalu. Karena kita tahu ada Tuhan yang hidup. Yang bisa untuk mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Nah, dari ayat ini berkata begini loh. Hei, tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri.
Artinya apa? Artinya kalau engkau hari ini, engkau bisa ngelihat kamu itu seperti apa. Kalau engkau bertanggung jawab pada hidupmu, menaburkan sesuatu yang baik, maka hasil hidupmu akan baik. Kau menaburkan yang benar, hasil hidupmu akan benar. Tapi kalau engkau tidak menaburkan apapun, menaburkan hal yang buruk, jangan kau bermimpi ya. Hasilmu adalah yang baik tadi. Jadi jangan berpikir, ini firman yang mengatakan, kalau engkau tak pernah menaburkan apa-apa di dalam kehidupanmu untuk pertumbuhanmu yang lebih baik lagi, saya kasih tahu kebenarannya, jangan bermimpi hidupmu akan berubah. Coba coba kanan kiri, jangan mimpi ya. Firman Tuhan katakan kalau engkau nabur baik, engkau akan menuai baik. Kalau engkau menabur kurang baik, engkau akan menuai kurang baik. Kalau engkau tak tabur apapun, kau tak akan tuai apapun. Kadangkala kekristenan tuh cari gampangnya. Aku pengen ini loh Pak. Caranya gimana? Kata hamba Tuhan Pak Nirwan. Berdoa masuk ruang doa. Betul sih masuk ruang doa. Tapi kalau hanya berdoa tanpa lakukan apa-apa, ngomong kanan kiri, ora iso. Supaya kalian tidak kecewa pada kekristenan. Supaya Anda tidak kecewa dengan Tuhan. Karena kebenarannya tidak cukup dengan berdoa. Kebenarannya adalah firman Tuhan mengatakan harus ada upaya yang kita lakukan. Harus ada tindakan yang kita kerjakan. Supaya apa? Apa yang kita tabur, sebertanggung jawab apa kita lakukan sesuatu dalam hidup kita. Sebegitulah kita akan menuainya. Jadi jangan bermimpi ya. Kau pengen keluargamu harmonis tapi engkau nothing. Tak lakukan apa-apa. Jangan bermimpi ya, engkau pengen pekerjaan itu dipercayakan luar biasa. Tapi engkau bermalas-malasan dan enak di pulau kapuk. Jangan bermimpi ya, engkau pengen di dalam pemakaian Tuhan yang besar, dalam pelayanan, dalam kepercayaan. Tapi kalau engkau enggak pernah terlibat apapun. Kadangkala banyak kekristenan yang kecewa kepada Tuhan karena dia nggak ngerti kebenaran ini. Ada bagian yang Tuhan lakukan, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Katakan yes. Kalau kita nggak ngerti kebenaran ini, kita akan selalu menuntut Tuhan. Kenapa aku udah rajin ke gereja, tapi kenapa kok hidupku kayak gini? Kenapa aku udah rajin untuk ikut CG, kenapa hidupku masih kayak gini? Bukan, nggak cukup hanya mengisi dengan hal yang rohani. Dan engkau harus hanya menanti. Tapi ada sesuatu yang perlu engkau kerjakan di dalam kehidupanmu untuk menggapai sesuatu yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Coba coel kanan kiri, stop berpikir aneh-aneh gitu saudara. Halo, katakan yes. Dari sini kita belajar apa saudara? Kita jadi kayak apa bergantung bukan pada pemimpin kita, bukan bergantung pada gereja, bukan bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberi yang terbaik. Pemimpin dan gereja ini hanya sebagai gembala yang gini loh, ke kiri, rodok ke kiri. Dia rada melenceng jalannya ke kanan, nak, ke kanan. Salah firmannya. Kamu gak lakukan kebenaran, salah ke kanan. Ke kiri, salah gini. Itu tugas pemimpin, pendeta, pendeti maupun gereja. Tapi keputusan kita jadi kayak apa, kita dipakai seperti apa, keluarga kita kayak apa, bukan lagi di Tuhan Bu. Tapi di keputusan diri kita pribadi. Dan apa yang kita lakukan untuk menggapai apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Contoh saudara, contoh ya. Ini bayangkan ini telur. Coba ini apa saudara?
Harus belajar di TK lagi, mereka ini katanya telur. Contoh ini telur saudara. Ada 2 telur. Dua-duanya minta 1 boleh? Thank you Nirwan. Dua-duanya adalah telur yang mentah. Ya, nah telur yang satu ini saudara, yang mentah ini saya sengaja pecahkan. Dari luar pakai biasanya sendok atau pisau ya Bu ya. Ter, jepret gitu. Nah kalau telur yang saya pecahin, sengaja pecahin dari luar ini saudara. Saya buka, saya taruh di piring. Jadi apa kok? Apa? Jadi telur, bukan. Diaduk, kasih garam, kasih penyedap, digoreng jadi apa? Telur dadar, telur apalah, telur pokoknya telur goreng yang dimakan gitu saudara ya. Nah setelah itu, setelah dimakan pakai nasi putih, kita kelola di dalam sini jadi apa saudara? Tahu ya? Coba ngomong kanan kiri, gitu. Tapi satu telur ini enggak saya pecahkan dengan sengaja dari luar. Telur ini dierami oleh induknya sebagai gambaran pemimpin. Telur ini ketika mau diambil telur diambil oleh tikus, diambil oleh ular, diambil oleh kucing. Induknya melindungi telur ini. Gak boleh. Gimana? Saya belum pernah jadi ayam soalnya, gini. Terus dilindungi sampai telur ini waktunya tiba, dia tidak dipecahin dari luar, tidak dipecahin oleh induknya juga. Tapi waktunya dia menetas, dia akan menetas cetar. Ketika dia menetas jadi apa? Anak ayam. Saya mau kasih tahu, mau hidup kayak apa? Coba ngomong kanan kiri, kamu mau jadi Orang yang jadi tadi saudara, yang kadangkala berpikir gak berguna, orang suka mencibir dia, bahkan dirinya sendiri mencibir dirinya sendiri, gak pede, berpikir Tuhan itu kenapa ciptakan aku, berpikir kenapa aku ndak ada hidup segala, kalau hidup kenapa ekonomiku kayak gini, keluargaku seperti ini, mendingan aku mati aja. Orang yang kayak gini sebenarnya gak ngerti bahwa hidupnya itu sangat berharga di tangan Tuhan. Dia maunya cuma instan pertumbuhannya. Dia nggak mau pergumulannya itu menjadi sesuatu yang di tangan Tuhan itu membentuk hidupnya luar biasa. Jadi dia cuma mau cari mudahnya aja. Oke, ada masalah, itik. Pak Pendeta Nirwan, tolong doakan aku bergumul. Udah didoakan, udah lega. Lega. Udah 2 minggu lagi datang lagi. Ibu Inge kemarin sudah sama Pak Pendeta Nirwan. Sekarang saya butuh didoakan lagi. Saudara kalau di dalam masalah yang sama dan terus. Kalau sebulan ora apa-apa. Kalau udah 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Masalah Anda sama terus perlu dicek. Yang salah masalahnya atau yang salah saya? Adakah sesuatu yang perlu Tuhan rombak dalam hidupku? Adakah sesuatu yang perlu dibenerin dalam hidupku? Why? Kenapa masalah gak selesai-selesai? Padahal sudah datang ke ibu pendeta, ibu pendeti. Udah datang ke Roh Kudus juga, pribadi penolong. Tapi kok gak kelar? Tadi saudara, jangan nunjuk terus, tapi 4 ini ke kita. Why me? Ada apa denganku? Butuh berubah apa? Jadi orang yang seperti ini seperti telur yang tadi dipecahin maunya dari luar, maunya gampang terus. Tapi kalau telur ini, dia tetap ada dalam perlindungan papa mama jasmaninya. Dia tetap ada dalam perlindungan papa mama rohaninya dalam gereja untuk menumbuhkan dia. Tapi dia tahu, aku gak boleh pecah karena pemimpinku. Aku harus jadi, aku harus matang karena keputusan
keputusanku pribadi. Aku menginginkan keluargaku jadi. Aku menginginkan masa depanku jadi. Aku menginginkan kerohanianku jadi. Bukan karena pemimpinku habis KKR, pemimpinku habis doakan aku tumpang tangan, tumpang kaki, minyak urapan, minyak goreng gitu semua dikasih. Tapi aku mau dari keputusan pribadikulah aku mau berubah di dalam Tuhan. Kalau ada nyawa-nyawa yang seperti ini dalam kerohaniannya, maka saya percaya telur itu Bu akan melahirkan anak ayam. Telurnya sama, namanya anak ayam apa? Akan melahirkan, hidupnya akan memultiply. Hidupnya akan melahirkan sebuah kehidupan baru. Dikasih pekerjaan, akan ada berkat pekerjaan berikutnya. Dikasih kebahagiaan keluarga, akan ada kebahagiaan keluarga berikutnya yang Tuhan tambahkan. Karena keputusan pribadinya, aku gak mau jadi Kristen yang gampangan. Tapi aku mau jadi telur yang benar-benar dalam perlindungan Tuhan dan pemimpin rohaniku. Tapi pertumbuhanku bukan terletak pada pemimpin rohaniku, tapi pertumbuhanku terletak pada keputusanku pribadi. Halo, katakan amin. Coba coba kanan kiri, kamu jadi telur goreng atau telur yang multiplikasi? Halo, katakan yes. Nah, gimana caranya saudara? Karena ketika kita punya iman, pengharapan, kesungguhan, visi dan kesepakatan dalam Tuhan, kita pasti akan jadi di tangan Tuhan. Caranya gimana supaya hidup kita ini memultiplikasikan kehidupan saudara? Yang pertama adalah kalau kita punya kesadaran dan kemauan pribadi. Buka di Yeremia 4 ayat 3. Saudara masih bersama dengan saya? Yang masih katakan ya, Yeremia 4 ayat 3. Yang sudah ketemu katakan asik. Ya, Yeremia 4 ayat 3, buka ya, 2, 3. Ini loh, kalau engkau pengen memultiplikasikan sesuatu dalam hidup Anda, engkau pengen berbuah-buah lebat dalam kehidupan Anda, Allah kita tuh tidak pernah pilih kasih. Setiap kita Tuhan menginginkan pasti akan berbuah-buah lebat. Pasti akan memultiplikasikan sesuatu. Tapi apa yang menghambat kita untuk memultiplikasikan sesuatu? Yang pertama ini, karena kita gak sadar-sadar dan gak punya kemauan pribadi. Di area apa? Ini loh, dikatakan gini, bukalah tanah baru dan jangan menabur di tanah berduri. Artinya gini, Tuhan kita tuh gak bisa gini loh saudara. Tuhan, tolong aku mau berubah. Tolong aku ya Tuhan, aku berdoa, ubahkan hatiku. Yang kotor, yang jelek, yang gak berkenan, cabut dalam nama Yesus. Kebenaran firman Tuhan gak gitu. Yang disebut tanah baru itu bukan new land, tapi fallow ground. Fallow ground itu ini loh saudara, tanah kita yang lama, karena Tuhan itu menciptakan kita sudah sempurna Tanah hati kita yang lama, yang ada durinya, yang ada ilalangnya, yang tanahnya sudah keras, yang tanahnya ada batu-batunya Bu. Itulah yang kita bersihkan. Dengan sengaja kita sadar ada lukanya, ada kotornya, ada yang gak beresnya. Jadi Tuhan tidak menginginkan dalam ayat ini bim salah bim ada kadabra ganti tanah yang buruk jadi tanah yang baik. Emangnya Tuhan kita pesulap? Jangan. Allah kita menginginkan kalau enggak dimulai dari kesadaranmu untuk berubah dan kemauanmu untuk berubah, enggak mungkin kau bisa berubah. Jadi kalau engkau tahu tanahmu itu keras, sudah enggak bisa ditanami sesuatu lagi, yang keras itu tolong gemburkan dong. Lembutkanlah hatimu, ambil keputusan. Jangan keraskan hatimu.
Kalau tanahnya ada rumput-rumput liarnya karena mikir aneh-aneh, berasumsi aneh-aneh, minta untuk apa saudara? Tuhan, bersama dengan engkau aku mau memutuskan untuk tak cabut ini. Yang jelek-jelek dalam hatiku. Yang aku suka iri, yang aku suka dengki, yang aku minderan, yang aku suka takut, yang aku masih kepahitan sama suamiku. Ilalang-ilalang itu cabut dan sengaja, bukan hanya minta pemimpin, sengaja kau putuskan untuk buang. Bisa nangkap saudara? Karena kadang-kala kekristenan kita tuh cari gampangnya. Aduh, aku ada masalah gak kelar-kelar, gak selesai-selesai. Boleh gak datang ke pemimpin? Boleh. Tapi itu bukan solusi satu-satunya untuk membuat hidupmu mengalami sebuah breakthrough di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau tahu tanahmu itu berbatu-batu dan batunya itu menghimpit benih-benih yang ada, tolong batunya itu Anda sendiri yang ambil, buang keluar supaya batu itu tidak menghalangi apapun yang menumbuhkan kehidupanmu. Halo, katakan amin. Jadi pertumbuhan bukan terletak pada pemimpin kita satu-satunya, tapi pertumbuhan terletak di keputusan Anda pribadi. Maukah aku berubah? Maukah aku bertumbuh? Yang pertama adalah apa yang perlu dibenerin di dalam hatimu, yang perlu digemburkan, yang perlu diambil batu kerasnya hati. Gengsi aku, minta maaf sama istriku. Males aku untuk kerja, aku enaknya begini. Cabut itu. Dan letakkan dengan sengaja sebagai bentuk keputusanmu di bawah kaki Kristus. Jika itu tidak ada dalam kehidupanmu, saya kasih tahu saudara, tak mungkin kau bisa bertumbuh. Mau KKR, hamba Tuhan dari manapun, terkenal kayak apapun, pengurapannya sedahsyat apapun, bahkan mungkin Roh Kudus menjamah engkau sedahsyat apapun, tak akan bisa mengubahkan hidupmu. Jika keputusanmu tetap berkata bahwa biar ada batu, biar ada ilalang, biar ada kotoran, yang penting aku happy kayak gini. Ya udah, dan jangan berharap engkau berubah apapun. Halo, katakan amin. Yang kedua, coba ngomong kanan kiri, pendetanya galak gitu. Yang kedua saudara, gimana caranya supaya kita berbuah-buah? Saudara, setiap kita Tuhan menginginkan hidup kita berbuah-buah. Tuhan tidak pengen kau berhenti di sebuah titik. Yang kedua adalah berani memilih jalan yang sulit. Kita buka di Matius 7 ayat 14. Saudara bisa baca bersama-sama dengan saya, 2, 3. Stop. Kalau engkau mau hidupmu benar-benar berbuah-buah, apakah mungkin? Ya, itu ya dan amin, artinya mungkin. Di segala area. Maka apa yang perlu kita lakukan? Berani memilih jalan yang sulit. Gak cari yang gampang. Gak cari gampangnya tuh ya apa, aku lakukan itu. Tapi firman Tuhan katakan, ini loh. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya apa? Kalau engkau mau hidup Anda berbuah-buah, engkau harus berani untuk memilih jalan yang sulit itu, jalan sesuai dengan kebenaran. Kebenaran apa? Ingat, Yesus bisa menyelamatkan kita semuanya dan harusnya kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena dia berani memilih jalan yang sulit. Dengan cara apa? Jalan yang sulit itu, jalan yang sempit itu, kayak lagu gereja anak itu apa ya? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Nadanya turun. Mana kau pilih yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Artinya apa saudara?
Artinya jalan sempit itu menuju ke surga. Jalan yang gak mudah dilalui. Jalan yang gak gampangan. Itu akan membawa kita di dalam surga. Artinya apa? Pilihlah kebenaran. Kebenaran Yesus apa? Yesus adalah dia hidupnya bisa menyelamatkan kita semuanya dan memberikan kasih karunia kepada kita untuk menyelamatkan kita dan membebaskan apapun yang terpuruk dalam hidup kita. Karena kita apa saudara? Karena Yesus berani untuk sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Katakan sama-sama yuk, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Sekali lagi ya, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ngomong jalan dalam kebenaran. Jadi kadang kan kalau kita lihat hamba Tuhan dipakai luar biasa, orang-orang dipakai hebat, kita pengen. Tapi kita nggak mau lakukan yang ini. Jalan yang tidak mudah itu kita malas. Padahal ini Alkitabiah yang mengatakan kalau kamu mau jalan yang memberkatimu, yang membuat engkau berbuah-buah, engkau harus mau ambil keputusan ini. Engkau harus mau sangkal dagingmu. Engkau harus mau pikul salib yang gak enak, tapi engkau terus pikul, dibawa pikul. Baru engkau bisa mengikut kebenaran. Jadi kalau orang berkata aku udah ikut Yesus kok buktinya apa? Aku udah CG. Aku udah ikut Yesus kok buktinya apa? Buktinya aku sekarang udah ke gereja. Aku nih loh kartu NIJ ku GMS. Kalau gak berubah-berubah gemesin saudara. Aku nih loh, aku nih udah oke loh, aku udah oke loh. Kenapa? Aku terlibat dalam pelayanan. Tak kasih tahu, sekalipun Anda pelayanan. Tapi kalau engkau gak bertumbuh, nothing. Nothing. Sebab ujungnya bukan di pelayanan, ujungnya di surga. Halo, katakan yes. Jadi apa yang perlu kita lakukan ini loh. Kalau engkau mau berbuah-buah, beranikah engkau sangkal diri Anda? Sekalipun itu tidak populer. Beranikah engkau memikul salib yang tak mudah? Dan mengikut Yesus. Contoh, suami habis pulang kerja, dia ngomong gini, aku udah capek. Aku nih pokoknya memenuhi kebutuhan keluarga. Udah capek, mana makanannya? Mana minumannya? Cepet. Aku udah lapar, pulangnya udah malam ini. Ingat loh. Tapi Anda tahu melihat bahwa kehidupan keluarga Anda berantakan, anak-anak Anda karakternya berantakan. Kalau engkau mau memegang kebenarannya, suami tidak hanya dipanggil untuk bekerja mencukupi nafkah, tapi kebenarannya engkau dipanggil menjadi imam. Beranikah engkau secapek-capeknya tubuhmu, selapar-laparnya perutmu, katanya kalau pria itu kalau udah lapar rasanya kayak emosi gitu saudara ya. Ya emosi gitu kan. Sudah kemana-mana. Beranikah engkau berkata bahwa sekalipun aku lapar, sekalipun aku capek, tapi aku harus nyangkal dagingku. Aku harus tetap membimbing anak-anakku. Aku harus tetap mengarahkan anak-anakku. Aku harus membawa anak-anakku di dalam kebenaran. Pikul salib apa? Gak enak kok. Rasanya sudah capek, istri juga kurang mengerti. Tapi enggak, salib itu berat Pak. Gak mudah. Siapa bilang salib itu ringan? Ada yang ketawa tadi? Salib itu berat. Berat gak untuk daging kita? Berat. Tapi kita harus melakukannya. Baru kau bisa mengikut Kristus. Setelah kau mengikut Kristus, baru Tuhan akan tambah-tambahkan tadi. Halo, katakan amin. Seorang ibu, kebenarannya, aku ini ibu rumah tangga dengan bangganya. Ibu, moms. Tugas saya apa? Aku masak. Kasih makanan yang terbaik untuk anak-anakku. Susu, vitamin, tak antar mereka sekolah. Tapi kau harus tahu.
ibu juga penolong dan penopang untuk keluarga. Jika keluargamu struggle, bukan hanya makanan jasmani yang harus kau lakukan dan kau berikan kepada anak-anak. Tapi makanan rohani pun engkau harus memberikannya kepada anak-anak Anda. Ketika Anda sudah lakukan semua dan melihat anak-anak Anda amburadul, apa yang kau kerjakan untuk anak-anakmu? Engkau diam atau engkau lakukan sesuatu? Kalau engkau pengen melihat keluargamu bahagia, engkau harus berperan. Suami harus jadi imam, ibu tidak hanya menyiapkan makanan jasmani, tapi makanan rohani. Dan kau akan melihat anak-anakmu itu berbahagia. Halo, katakan amin. Nah, hari ini coba lihat saudara, aku ini kayak apa? Apakah aku berani memilih, contoh lagi, ini mertua vs menantu. Ya kan? Kalau udah bareng cekcok terus. Tapi kalau salah satunya sudah tahu kebenaran, jangan kalau dicek-cek, jangan dicocok-cocokin saudara. Gak enak untuk perasaannya pengen ngeledak. Gak enak di dalam asumsinya pengen bener aku padahal. Tapi bukankah kasih itu memberi? Kalau kasih memberi, beranikah engkau melakukan kebenaran dan bukan hanya kebaikan? Ketika engkau berani melakukan kebenaran dan bukan kebaikan sesuai dengan Alkitabiah, sangkal hatiku, sangkal dagingku, sangkal perasaanku, tak pikul meskipun berat demi untuk mengikut Yesus dan kebenaran Yesus, maka mertua vs menantu yang jadi sinetron tadi saudara, happy ending. Bisa nanggap? Bukan hanya itu. Segala hal bisa kau kelola. Suami istri dengar. Marahan? Jangan dicocokin terus. Harus ada satu yang memutuskan demi mengikut Yesus di dalam kebenaran, demi keluargaku bahagia, maka aku harus sangkal dagingku, berat ora popo tak jalani, karena aku tahu anak-anakku gak akan sedih melihat hubunganku yang terus ada angkatan senjata di dalam rumah. Piring melayang di mana-mana, ring tinju di mana-mana. Tapi aku pengen melihat keluargaku berbahagia, maka harus sangkal diri, pikul salib dan mengikuti Yesus. Katakan amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Gimana caranya supaya kita berbuah-buah? Yang ketiga adalah engkau harus bangkit dan hidup. Di Yohanes 11 ayat 25. Saudara bersama-sama saya baca 2, 3. Oke. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya aja kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya apa saudara? Hari ini, kalau Anda ngalami struggle, saya nggak ngerti keberadaan Anda, hanya Anda dan Roh Kudus yang tahu. Anda sekarang sedang ngalami apa? Bergumul keluarga? Bergumul pekerjaan? Oh, bergumul itu baru bergumul. Bergumul keluarga, bergumul pekerjaan, bergumul masa depan anak-anak, bergumul kuliah anak. Saya nggak ngerti sampai seberat apa pergumulan Anda. Mungkin di depan orang, di ibadah, kelihatannya keluarganya harmonis. Senyum-senyum, gandengan, sudah keluar dari gedung gereja. Apa sih kamu? Demi untuk dilihat. Capek loh kekristenan yang kayak gitu. Mau CG kelihatannya berjalan dalam iman di awan-awan. Ngomongnya haleluya, haleluya. Keluar dari CG halilintar.
Dia beriman, ngomong saling menguatkan, saling membangun. Keluar Imron, saudara. Capek loh kekristenan kayak gitu. Jika Anda seperti itu dan Anda sendiri yang tahu aku sedang bergumul untuk apa. Aku bergumul untuk suamiku. Aku bergumul untuk anak-anakku. Aku bergumul tentang masa depanku. Aku bergumul tentang kerohanianku. Kenapa aku gak lepas-lepas ya dosa ini? Saya kemarin ngomong di anak muda. Allah kita tuh gak benci kalau Anda punya dosa. Tapi kalau Anda tahu ada dosa, dah pernah diampuni, tapi tetap menyimpan dosa, itu yang membuat Tuhan muak. Gereja untuk tempat orang berdosa. Tapi kalau engkau dah didoakan berulang-ulang lagi. Dan kau menyimpan dosa itu Tuhan yang gak suka. Itu tak akan menumbuhkanmu, rugi dewek. Ngomong kanan kiri, rugi dewek bro. Ada itu dalam hidup Anda saudara, dengar. Kekristenan bukannya sekedar asal ke gereja. Kekristenan bukannya sekedar asal pelayanan. Kekristenan itu real. Hidupmu bersama dengan Allah. Jadi apa Anda? Bukan bergantung pada pemimpin rohanimu dan gereja ini. Bergantung kepada keputusanmu bersama dengan Allah. Makanya kalau ada sesuatu dalam hatimu, ayat ini bagus banget. Jangan kau meragukan Allahmu. Tapi kalau engkau tahu butuh di breakthrough, butuh dimenangkan, butuh dilepaskan, butuh untuk ditanggalkan. Aku tahu itu gak sembuh-sembuh dalam hatiku. Pahit banget sih, gak kuat aku. Aku diselingkuhi berapa kali. Aku dibohongi berapa kali. Janji palsu berapa kali. Aku dijanjikan ini itu sama mama mertuaku. Mana? Kalau itu ada dalam hidupmu, dengar. Jangan engkau simpan terus. Tapi Allah kita itu habis mati, dia bangkit dan hidup. Tuhan pengen kekristenan kita Pak juga gitu. Mati, bangkit, hidup. Artinya, kalau engkau hari ini mau mati di dalam Kristus, tadi, sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan, mati, tapi ingat, bangkit toh, dan hidup. Hidup tuh jalan nih. Kadang-kadang orang Kristen gini, saya sudah minta didoakan, saya sudah bertobat. What next setelah itu? Kalau tidak ada what next-nya, maka hidup Anda tidak berbuah-buah dan bermultiplikasi seperti telur tadi. Setelah engkau bertobat, enggak cukup itu. What next? Katakan ngomong kanan kiri, what next? Ngomong kanan kiri, what? Gitu. Anda paham? Saya pengen melihat Anda nanti di surga bareng-bareng, saya pengen lihat wajah-wajah Anda. Tapi gereja ini tidak bisa jaminan untuk membawa Anda ke surga. Jaminannya adalah keputusan diri Anda sendiri. Halo, katakan amin. Jadi kalau ada struggle dalam hati Anda saat ini saudara, apa yang kau lakukan? Firman Tuhan katakan percaya Tuhan bisa membebaskan hidup Anda. Setelah itu apa? Bangkit toh. Dan jalan. Sebab sifat Allah kita, dia bukan Allah yang cuma mampu membuat engkau breakthrough dan membuat engkau bangkit di dalam Tuhan. Tapi dia Allah yang mau. Artinya mau. Engkau belum pengen aja Tuhan dah gini, nah aku pengen kau berubah. Aku pengen kau punya cita-cita yang besar. Aku pengen lihat keluargamu bahagia. Aku pengen lihat kau berhasil. Aku pengen melihat pelayananmu makin diurapi dan dipercayakan lebih. Dia bukan Allah yang cuma mampu. Tapi dia Allah yang sudah menantikan hidupmu lama. Lama berubah. Lama menggapai cita-cita. Lama jadi di tangan Tuhan. Bukan hanya Kristen biasa. Pengen melihat para
Seorang imam yang jagoan berdiri, berfungsi jadi imam. Istri, gak cukup membuatkan sesuatu. Berfungsikah engkau menolong suamimu dan keluargamu mengarah kepada rencana dan panggilan Kristus? Jika tidak, percuma saudara. Kekristenanmu percuma. Lakukan sesuatu yang benar di dalam Kristus. Sebab Allah kita bukan hanya mampu untuk memulihkan yang luka, yang gak bagus di dalam hati dan hidup Anda. Tapi dia pengen Bu, dia bahkan sampai gini loh, kalau boleh saya ilustrasikan. Ayo Tana, ayolah, ayo Talah, ayolah. Sampai kenapa, udah tak deketin lagi, ayo Talana. Sini tak ubahkan hatimu, sini tak ubahkan masa depanmu, ayo Talah. Deketin lagi, ayo Ta, ayo Ta, ayo Tana, ayo Ta. Cepet Ta, aku udah capek juga tapi ayo Talah, ayo Ta, ayo. Detik Anda baru begini. Dia sudah malah lari dan memeluk kita. Jika engkau betul mencintai dan menghargai Tuhanmu, apa yang kau lakukan? Bukan untuk Tuhan dulu, tapi untuk memperbaiki kehidupan. Kalau engkau betul menghormati, menghargai dia, kau tidak akan meremehkan Allah yang tadi, ayo Talana, ayo berubah dalam karaktermu, berubahlah keluargamu, karena dari awal ku ciptakan keluargamu tuh berbahagia, berubahlah Ta, ayolah, jangan keras hatimu, ayo Talah. Sampai jongkok loh Allah itu kadang kala, nunggu kita. Capek, pemimpin aja capek kok. Allah juga nantinya sudah lama capek. Kalau sungguh kau mengasihi Tuhan, berubah. Katakan amin. Bukan hanya agama, tapi berubah. Halo, katakan amin. Ngomong kanan kiri, pendetanya galak banget ya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Berikan kemuliaan yang paling manis untuk Allah kita. Saudara belajar sesuatu? Halo, katakan yes. Coba ngomong kanan kiri, jangan jadi Kristen biasa ya. Jadi Kristen yang bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Ngomong kanan kiri, rencana Allah itu gede loh pada hidupmu. Saya pengen melihat Anda. Ketika nanti kita dijemput pulang oleh Bapa, saya pengen melihat Anda dan wajah-wajah Anda. Kursi gereja tidak menjamin Anda masuk surga. Kelolalah keluargamu, kelolalah kerohanianmu, kelolalah pertumbuhanmu. Itu yang akan menjamin Anda pulang ke rumah Bapa dan surga menjadi bagian kita. Katakan amin. Boleh taruh kedua tangan Anda di dada. Jangan tengok kanan kiri. Seriuslah dengan Tuhan. Saya tahu kau ada di sini ya Roh Kudus. Kerjakan.